Halo, apa kabar rekan profesional? Pada hari ini kita melanjutkan studi kembali, yaitu mengenai pembahasannya menarik dalam penanganan bencana ketika sebuah negara ini kalah pengaruh dalam hal ini adalah kalah pengaruh dengan konten kreator, kalah pengaruh dengan perusahaan-perusahaan global yang bisa menaikkan harga saham mereka di berbagai stock exchange seluruh dunia seperti di Wall Street, di London, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan lain-lain yang tidak pernah kita pikirkan. Semakin mereka banyak memberi, harga saham mereka semakin meningkat. Ini adalah fenomena dari kekuatan bisnis global yang mungkin rata-rata di negara kita belum bisa menjangkaunya, pemikiran seperti ini. Jadi kita harus melihat bahwa dunia mengalami banyak pergeseran, termasuk juga dalam bagaimana mengelola tata dunia bisnis. Dunia bisnis tidak hanya kita bisa lihat berlaku untuk menjual produk. Kita mempromosikan produk dalam sebuah iklan ataupun lain-lain. Bagaimana dalam sebuah bencana? Apakah perusahaan bisa mempromosikan? Bisa. Gimana caranya? Mereka memberikan bantuan dan kamera menyorot brand mereka sehingga masyarakat akan melihat, wah, ini perusahaan ini sangat peduli, dan perusahaan ini selama ini juga mempunyai produk dan kualitas yang bagus, sehingga itu akan meningkatkan nilai saham mereka di bursa saham. Jadi ini adalah hal yang sangat menarik untuk dikaji. Cara memperkenalkan brand itu bukan hanya bersifat konvensional yang seperti kita telah tahu bahwa hanya dengan TV, hanya dengan iklan-iklan di YouTube ataupun dengan live streaming di TikTok. Ketika ada sebuah peristiwa event apapun itu, ketika memang kita telah mempunyai perencanaan yang matang, itu sangat efisien. Mungkin Anda tidak berpikir ketika mereka memberikan banyak bantuan kepada daerah bencana, mereka memberikan bantuan itu dalam jumlah besar, dan mereka memikirkan brand mereka itu akan dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan itu terjadi ketika liputan televisi, baik televisi global maupun televisi lokal, memberitakan bahwa sebuah perusahaan dari negara tertentu, dari negara X, itu memberikan bantuan. Maka semua orang yang menonton tentu akan tahu, dan hal itu sangat baik ya bagi mereka. Bagaimana mereka menunjukkan kepedulian kepada lingkungan kita. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa perusahaan mereka benar-benar mempunyai empati yang luar biasa. Dengan misi kemanusiaan, tentu orang akan bertanya, perusahaan mana ini yang akan memberikan bantuan? Perusahaan mana ini yang telah mendistribusikan bantuan? Akhirnya banyak orang mencari tahu. Ya, disinilah kita bisa melihat sebuah kekuatan brand global yang tidak pernah kita sadari. Ini menyangkut juga mengenai jangka panjang bisnis mereka saat ini. Operasi jangkauan bantuan kemanusiaan mereka itu sudah bersifat global, dan mereka memang telah memahami cara kerja, cara prosedur di tiap negara. Tujuannya satu, untuk menaikkan market mereka, menaikkan margin laba mereka, baik dalam penjualan maupun dalam harga saham mereka. Tentu harga saham mereka akan meningkat, dan ini merupakan hal yang luar biasa dalam strategi bisnis dalam bantuan bencana alam. Apakah hal ini boleh dilakukan? Ya boleh, karena mereka memberikan bantuan. Mereka sebagai perusahaan global mempunyai tanggung jawab bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal dan masyarakat global. Jadi kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka buat, strategi seperti apa. Karena strategi seperti ini memang salah satu cara ya untuk menaikkan brand mereka di seluruh dunia, menaikkan cara bagaimana perusahaan mereka ini mampu menaikkan penjualan. Ketika konsumen mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang benar-benar peduli,
akan menunjukkan empati mereka adalah memberi produk tersebut, karena di mindset banyak orang perusahaan ini telah banyak membantu korban-korban bencana alam di seluruh dunia. Dan ini adalah salah satu strategi bisnis yang paling baik yang dilakukan saat ini.